Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang mana kitab Nasaihul Ibad ini syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad lil Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita masuk makalah yang kedua, pembahasan yang kedua, yang mana memiliki 4 nasihat. An ba'dil hukama, dari sebagian nasihat para ahli hikmah. Ahli hikmah itu bahasa kitanya orang yang bijaksana. Hikmah itu bahasa kitanya bijaksana. Hakim katanya. Hakim itu artinya orang yang menyidang. Orang yang mensidang itu adalah orang yang sudah bijaksana. Sudah terkontrol dia punya pikirannya, sudah terkontrol dia punya hatinya, sehingga dia bisa memberikan kebijaksanaan, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mempunyai masalah. Nah, itu bahasa kitanya ilmu hikmah. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau orang sudah menguasai ilmu hikmah ini, ilmu kebijaksanaan, maka semua langkah kaki, pikiran, dan semua apa saja itu dia bisa mengambil jalan tengahnya. Orang yang tidak menguasai ilmu hikmah ini biasanya akan dirongrong dengan perasaan-perasaan yang tidak baik. Dan orang yang tidak memiliki ilmu hikmah ini, dia tidak bisa memberikan solusi yang baik. Kalau ada orang yang meminta nasihat kepada orang yang seperti itu, orang yang tidak ahli dalam ilmu hikmah ini akan memberikan saran yang bisa menjerumuskan orang itu. Makanya kita ini tidak sembarangan juga bertanya, kecuali kita harus bertanya kepada orang yang betul-betul ahli. Ala kulli hal. Sehingga tadi kata Allah, siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Ilmu rahasia, ilmu hikmah tadi. An ba'dil hukama, dari sebagian perkataan ulama ahlu hikmah. Apa yang mereka katakan? Perhatikan, ini nasihatnya sangat baik sekali. Arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsanu. Ada 4 perkara yang bagus, tetapi
di atasnya ada 4 perkara yang lebih bagus lagi. Ini 4 perkara ini bagus nih. Tapi kata ulama ahli hikmah, namun di atasnya lagi lebih bagus yang 4 ini. 4 ini bagus, yang ini lebih bagus lagi. Yang ini baik, yang ini lebih baik lagi. Apa itu yang baik dan apa yang lebih baik lagi? 4 yang baik dan apa 4 yang lebih baik lagi? Yang pertama, kata mereka, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahum minal mar'ati ahsanu. Bermula sifat pemalu itu apabila dimiliki oleh kaum laki-laki, nih kita yang laki-laki nih, mempunyai sifat pemalu, maka itu baik. Tetapi kalau sifat pemalu itu dimiliki oleh seorang perempuan, oleh perempuan-perempuan, maka itu lebih baik lagi. Sifat pemalu itu sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena sifat pemalu itulah yang salah satu membedakan antara kita dengan binatang. Kalau binatang itu dia tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu untuk mencuri, tidak ada rasa malu dia untuk melakukan hubungan di depan orang. Tidak ada rasa malu berkelahi, tidak ada rasa malu. Ya, binatang namanya. Dan memang seperti itulah mereka, karena memang binatang. Wajarlah kalau mereka melakukan itu karena memang mereka tidak diberikan akal sehat. Mereka tidak diberikan perasaan hati. Mereka cuma hanya diberikan insting. Insting lapar, insting berburu, insting kepingin kawin dan sebagainya. Itu binatang tuh. Kita manusia, Allah berikan akal sehat, Allah berikan hati, Allah berikan kita kemampuan untuk mengelola itu semuanya. Tapi disayangkan berapa banyak manusia, terutama zaman sekarang ini, urat malunya sudah putus. Tidak ada lagi rasa malu untuk berzina. Bahkan di depan umum dibikin video, disebarkan kemana-mana. Tidak ada rasa malu lagi orang bikin konten joget-joget di depan umum, memamerkan auratnya. Tidak ada rasa malu lagi untuk korupsi, bahkan korupsinya secara berjamaah, bukan hanya sholat berjamaah. Ternyata korupsi juga berjamaah, saling tutup menutupi. Kenapa? Karena semuanya kena. Kalau terbuka satu, kena semuanya. Nggak ada rasa malu. Penting rasa malu ini. Kalau kita datang ke kelurahan, datang ke kantor-kantor instansi, itu biasanya di depan pintu itu, di depan pintu masuk, setelah kita masuk nih ya, itu ada bertuliskan kayak poster begitu, budayakan sifat malu katanya. Budayakan sifat malu. Malu terlambat, malu pulang duluan sebelum waktunya, malu keluar tanpa izin, malu apa lagi? Malu menerima suap, malu tidak bekerja dengan maksimal. Penting sekali membudayakan sifat malu ini. Kalau orang itu tidak ada rasa malu, maka orang itu telah memalu-malukan dirinya sendiri. Malu-maluin kata kita, jangan malu. Ya, akhirnya memalu-maluin dirinya sendiri. Namun sifat malu ini apabila dimiliki oleh seorang perempuan, itu luar biasa baik sekali. Laki-laki sekarang gak ada malu, perempuan lebih parah lagi gak ada malunya. Memakai rok mini biasa, memakai celana pendek biasa, cekakak cekikik biasa, berkata-kata kotor biasa. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu tadi. Apa pentingnya memiliki rasa malu tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam riwayat dikatakan Nabi kita itu lebih pemalu daripada seorang perempuan yang dipingit. Tahu dipingit? Bahasa kitanya pingit ya, yang dilamar. Coba kalau perempuan mau dilamar, kira-kira malu-malu enggak? Ya, kamu dok dilamar tuh sama laki-laki tuh, kamu mau enggak? Diam. Kamu mau enggak dengan laki-laki itu? Diam. Kalau dia diam berarti mau. Itu gadis tuh. Jadi kalau anak gadis dilamar, kalau ditanya kamu mau sama itu, diam dia. Berarti dia mau. Lain janda. Kalau janda dilamar, kamu mau dengan itu, dia diam, itu nggak diterima diamnya tadi. Kenapa? Karena janda itu pengalaman. Jadi terima atau tidak diterima harus dengan perkataan si janda tadi. Kalau si janda bilang saya terima, oke. Saya nggak terima, oke. Tapi kalau si gadis, kalau dia diam, itu menunjukkan bahwa dia telah menerima laki-laki itu. Kalau dia nggak mau, pasti dia berkata nggak mau katanya. Udah suka sama itu. Coba lihat, saking malunya perempuan tadi itu, si gadis tadi, kalau dilamar dia nggak berani ngomong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat malu, lebih malu daripada seorang gadis yang dipingit tadi. Jadi perlu ya memiliki sifat malu ini. Kemudian yang kedua, kata ulama al-hikmah, al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Sifat adil apabila dimiliki oleh semua orang itu adalah baik. Tapi kalau sifat adil ini dimiliki oleh para pemimpin kita, maka itu lebih baik lagi. Para pemangku jabatan, para pemegang kekuasaan, itu kalau mereka mempunyai sifat adil, maka itu sangat lebih baik lagi. Apa sih arti adil? Adil itu apa? Adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallih. Adil itu adalah meletakkan sesuatu di dalam posisinya masing-masing. Itu adil namanya. Adil itu tidak mesti sama. Adil itu tidak mesti sama. Tetapi adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Contoh ringan ya. Kopiah letaknya di mana? Di kepala. Sepatu letaknya di mana? Sendal letaknya di mana? Di kaki. Kalau kita meletakkan kopiah kita taruh di kepala, sendal atau sepatu kita taruh di kaki, berarti kita itu adalah orang yang adil. Benar kita itu. Tapi kalau ada orang yang punya sepatu, punya sendal, sepatu sendalnya dia taruh di kepala, sendal sepatu naik di kepala ditaruhnya, kopiah taruh di kaki, kira-kira kita katakan apa orang itu? Kita katakan apa orang itu? Anak Balikpapan mengatakan sedeng, sinting, zaman dulu namanya sinting, sekarang sedeng katanya. Mereng. Kenapa mereng? Ya sinting, orang gila. Sendal taruh di kepala, kopiah taruh di kaki, kan berarti sedeng. Aneh-aneh. Itu nggak adil namanya. Kalau nggak adil, nggak seimbang. Sedeng namanya anak-anak Balikpapan bilang sedeng katanya. Sinting zaman dulu. Atau juga diistilahkan orang zaman sekarang namanya hau-hau. Anaknya hau katanya. Nggak jelas sudah. Contoh ringan tentang adil itu. Ada orang berbini dua. Bini pertama bini tuha. Anaknya ada 5.
Kemudian karena si lakinya ini berduit banyak, menikah lagi lawan anak gadis perawan. Karena perawan gak ada anak, yang ada. Bagaimana adilnya? Kalau adil dalam menghitung hari harus pas. Yang tuha 5 hari umpama, yang gadis, bini anum juga 5 hari. Harus adil seperti itu. Tapi dalam pembagian nafkah ini berbeda. Dalam pembagian nafkah itu berbeda. Bagaimana nafkah? Contoh nih ya, nang bini tuha punya anak 5. Tentu di dalam rumah tangganya bini tuha ini perlu ongkos yang banyak. Berapa biaya hidup anaknya yang ber-5 tadi? Berapa biaya hidup dia? Bisa jadi keperluan bini tuha ini sebulan umpama 10 juta. Bisa jadi bini tuha ini keperluan dia di rumah tangga itu 10 juta. Karena mengurus anak, nukar makanan, banyu, listrik dan sebagainya, 10 juta umpama. Bini anum karena dia hidup sendiri umpama belum bisi anak dan sebagainya, 2 juta aja cukup. Hitung-hitungannya nih yang umpama, kalau seandainya si suami nang bebini 2 tadi, bini anum dikasih 10 juta karena juga ada anaknya tadi, bini tuha itu ya 10 juta, bini anum dikasih 2 juta. Sesuai perhitungannya, maka suami ini adalah adil. Tapi kenyataannya dalam kehidupan gimana? Orang nang bini 2, bini 3 dan sebagainya. Bini anum nang banyak dibari, bini tuha kada diongkosi lagi. Iya kada? Bini anum, wah nukar apa saja ditukarkan, nukar emas tukar, nukar baju hanyar tukar, jalan-jalan sini itu. Bini tuha maka kasihan begitu di rumah. Itu nanti di akhirat berjalan timpang begini. Jadi pian kalau melihat nanti nang timpang-timpang itu orang nang bebini-bini tapi kada adil di dunia. Itu nang timpang, nang poligami, nang ibarat kata ketahuan. Bagaimana kalau berselingkuh? Itu bukan lagi mereng ininya berjalan lawan tangan nanti. Ibarat kata saking kejam, saking ngerinya di akhirat nanti siksaannya. Adil tuh. Ada orang bisi anak nang satu sekolah SD, nang satu SMA. Yang satu SD, yang satu SMA. Sekolah pagi diantar oleh bapaknya. Atau terkadang naik angkot umpama. Kira-kira keperluan anak SD dengan anak SMA banyakan mana kira-kira? SMA, makannya itu gancang anak SMA. Kalau seandainya si bapak ini memberikan untuk anaknya yang SMA 20.000 nak ya, kamu atur baik-baik dalam ongkos belanja kamu nih ke sekolah. Yang anak SD kamu 5.000 aja ya. Iya Pak. Kalau si bapak tadi memberikan 20.000 untuk anak yang di SMA, 5.000 untuk anak yang di SD, kira-kira adil kada? Adil? Tetapi kalau sebaliknya, yang SMA 20.000, yang SD 20.000 juga, adil kada? Kada adil. Kenapa? Karena keperluan yang SMA lebih banyak daripada yang SD. Atau sebaliknya, yang SD 5.000, yang SMA 5.000. Padahal duit bapaknya banyak aja bisi, cuman bapaknya perhitungan. Maka sang bapak ini tidak adil lawan anak, seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi sifat adil ini perlu kita miliki semua di dalam kita. Kita mesti memiliki sifat adil itu. Kenapa? Apalagi kita laki-laki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Kita pemimpin di rumah tangga. Istri kita pemimpin dengan anak-anaknya. Kalau kita nggak ada, istri kita yang menjaga.
Semuanya pemimpin. Makanya sekarang di mana-mana ya, termasuk di pesantren kami itu. Kami melatih anak-anak itu supaya bisa mempunyai jiwa kepemimpinan. Jangan jadi jiwa pecundang saja. Jangan jadi pengekor saja, tapi punya jiwa pemimpin. Untuk apa? Melatih dia. Karena suatu saat dia akan menjadi pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin untuk dirinya sendiri. Memimpin matanya, tangannya, kakinya. Memimpin apa? Memimpin panca inderanya untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada orang mengarahkan matanya, tangannya, telinganya, hidung, mulut, kakinya dan seterusnya kepada kemaksiatan, maka orang itu telah tidak adil kepada anggota badannya. Membawa diri aja jar orang bahari ikam lah, membawa diri aja kada bisa, apalagi lawan orang. Makanya orang bahari itu kalau anak merantau dinasehati sama orang tua, "Oh nak, hati-hatilah, bisa-bisa ikam membawa apa? Membawa diri. Bisa-bisa membawa diri, alias ikam hidup di kampung orang, hati-hati. Bisa-bisa membawa diri, jangan sembarangan di kampung orang." Tuh, orang tua habari mengajarkan kepada kita supaya kita bisa memimpin diri kita. Oleh karenanya ulama ahlu hikmah tadi mengatakan sifat keadilan ini mesti kita miliki semua. Ya, semua kita mesti memiliki sifat adil itu. Tetapi para pemimpin-pemimpin, para pemangku jabatan, para penguasa-penguasa, mereka itu lebih diutamakan untuk adil. Seorang polisi mesti adil, seorang ketua mesti adil, seorang apa lagi? Seorang presiden mesti adil, seorang pemimpin, seorang lurah, camat, wali kota, gubernur, semuanya mesti adil. Kalau dia tidak adil, maka dosa besar akan menanti kepada dia. Mudah dipaham kira-kira ya sifat adil ini. Dilatih sifat keadilan tadi. Di pesantren kami itu kami ajarkan sifat kepemimpinan itu. Kalau anak itu sudah bisa stabil, dia punya hati, kamu memimpin anak-anak yang lain. Kamu memimpin teman-temanmu. Kamu sudah berapa tahun di sini? Pimpin teman-temanmu itu. Maka dia yang menjadi pemimpin memang agak capek, tapi disitulah untuk latihan dia. Karena kalau tidak pernah capek dalam belajar, bagaimana mau sukses? Orang yang sukses itu sebelumnya capek dulu, latihan dulu, latihan mental dulu. Nah, jiwa pemimpin. Bangunin teman-temanmu, jaga teman-temanmu, kontrol teman-temanmu. Pemimpin-pemimpin tadi. Ada yang seksi ini, seksi itu, petugas ini, petugas itu. Ala kulli hal. Nah ya, jadi sifat adil dimiliki setiap orang itu baik, tapi para pemimpin-pemimpin, pemangku jabatan, pemangku tugas, ya, para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa itu lebih diutamakan lagi untuk adil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wat taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanu. Minasyababi ya. Minasyababi ahsanu. Bermula sifat taubat apabila dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua, itu adalah baik. Tetapi kalau seseorang pemuda yang memiliki sifat taubat ini, maka itu lebih baik lagi. Mohon maaf ya, mudah-mudahan Guru Leong panjang umur, sehat walafiat. Berapa umur Guru? 90 apa? 90? Coba lihat, paling tua mungkin di antara kita. Sidin
Wajar kalau Sidin rancak bertobat. Kenapa? Mohon maaf lah, guru. Kalau ibarat hitung-hitungan, Sidin lebih berdahulu nanti sampai kepada Allah daripada kita. Itu ibarat hitung-hitungan. Jadi wajar kalau orang tuha-tuha itu bertobat, dia rajin ke masjid, rajin ke pengajian. Wajar. Dan sungguh jelek sekali kalau seandainya ada orang sudah umur di atas 40-an, apalagi sudah 60. Ibarat kata kalau sudah 60 itu tinggal 3 tahun lagi sama lawan Nabi umur. Ya kalau sama meninggal dia. Bisa meninggal. Kalau ada orang tua sudah di umur tapi tidak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau berjamaah, nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke pengajian, tidak ada persiapan untuk meninggal, nggak ada, tidak ada niat ingin bertobat, yang ada berhura-hura terus. Itu jar orang Bahari pepatah apa ya? Tuha keladi, semakin tuha makin gatal, makin menjadi gatalnya. Maka itu jelek sekali. Jadi kata ulama tadi, kalau sifat tobat itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua, itu bagus. Tapi kalau pemuda-pemuda yang suka bertobat, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ini di masjid kita nih nah. Kalau yang tuha-tuha ikut pengajian ini wajar. Coba lihat, hampir rata-rata di atas 40 semua di sini. Tapi kalau yang belajar di sini, anak-anak muda yang masih umur 19 tahun, 20 tahun, 25 ke bawah, yang mengisi pengajian ini, nah, begini tuh masjid. Makanya di masjid-masjid itu biasanya ada irma. Tapi kebanyakan antara irma dengan pengurus masjid berkelahi, tidak cocok. Kami pribadi banyak mendapati masjid mengeluh irma, tidak cocok jalan pengurus itu. Kenapa? Pengurusnya pelit, tidak mau keluar duit. Kita irma ini hendak mengadakan ini dilarang, hendak mengadakan ini dilarang. Berkelahian irma dengan pengurus. Kalau irma ini kan dia pikirannya ke depan. Kita mau bikin ini, itu pemuda. Kita mau bikin ini, pemuda namanya, semangatnya tinggi. Kalau orang tua yang kayak kita ini, biasanya kita ingatnya nangkai bahari aja. Orang-orang bahari itu begini, orang-orang bahari itu begini. Jadi kita ini tidak ada maju-majunya. Tapi kalau kita nyuruh anak muda, coba kamu bisa nggak memajukan ini, gimana caranya? Maju dia. Kita sebagai orang tua menasihati dia, kontrol dia, nasihati dia kalau dia tersalah, maju tuh. Nah ya, jadi sama tuh kayak masjid tadi. Kalau yang masjid ini diisi nang tuha-tuha itu biasa. Tapi kalau nang masjid itu pengajian itu diisi nang muda-muda, luar biasa. Itu sangat luar biasa sekali, sangat lebih baik lagi. Terakhir, kata ulama al-hikmah yang keempat, wal judu minal agniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Orang kaya rajin sedekah itu bagus. Tapi kalau orang fakir, orang miskin bersedekah, wah itu lebih bagus lagi. Orang kaya tidak bersedekah wajar aja, dia berduit. Tapi kalau orang miskin dan rajin bersedekah, itu lebih baik lagi. Nah dari sini kata ulama, nih ya, ini Allah Maha Adil nih ya. Terkadang orang yang bersedekah nilainya sedikit, ternyata bisa jadi di sisi Allah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang bersedekah nilainya banyak. Kenapa ya? Ikhlas jangan ditanya, ikhlasnya sudah harga mati dalam ibadah. Kok bisa ya? Nah begini contohnya.
Ada umpama orang kaya, nih Masjid Alamin lagi renovasi nih, orang kaya, lalu dia menyumbang berapa? 1 juta rupiah. Banyak nggak 1 juta rupiah itu? Banyak. Jarang-jarang orang bisa bersedekah 1 juta. Tapi duitnya orang kaya ini di bank simpanannya dia ada 1 miliar. Bersedekah 1 juta, tapi duitnya 1 miliar yang bersimpan. Orang yang di sebelahnya orang miskin, orang fakir, kasihan. Bersedekah cuman 10.000 rupiah. 10.000. Kira-kira kalau ditanya mana ganalnya, nilainya, nang 10.000 kah atau nang 1 juta? Jelas 1 juta. Tapi nang bersedekah 10.000 ini, dia cuma hanya bersimpanan duit 100.000. Imbah itu kada ada lagi duit, di bank kada ada bisi, di rumah kada ada bisi, cuman 100.000 itu aja. Banyak orang seperti itu, kada bisi apa-apa, cuman duit 100.000 aja. Bersedekahlah dia berapa tadi? 10.000. Kalau dari segi nilai, kata ulama, tentu yang 1 juta lebih banyak. Tapi ternyata yang 10.000 itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada orang yang bersedekah 1 juta. Kenapa? Karena kalau orang yang bersedekah 1 juta tadi itu 1% aja belum lagi, 1/1 jutanya daripada 1 miliar. 1 miliar itu berapa sekarang? 1 juta kali 1 juta kalah, 1 jutanya itu 1 juta kali, ya kah? 1.000 kali ya, 1 jutanya 1.000 kali, ya 1/1000-nya baru dapat 1 miliar. 1 juta kali 1.000, 1 miliar. Tapi yang 10.000 tadi 1/10 daripada hartanya, karena dia berisi cuma 100.000 rupiah saja. Nah jadi kita ini nang miskin-miskin lah, miskin-miskin ini bisa duit seada-adanya. Jangan merasa malu kita bersedekah 5.000, 10.000, jangan malu. Karena bisa jadi sedekah kita ini ngalah-ngalahin orang yang kaya-kaya itu sedekahnya. Apalagi kalau seandainya orang kaya tapi kada semua bersedekah, la ilaha illallah, itu parah benar tuh. Parah benar. Orang berkurban tuh, nah, kurban sunnah kan ya. Itu kan sunnah dibagi 3. 1/3 pertama daging kurban itu diberikan kepada yang berkurban untuk dia makan dan keluarga yang dia nafkahi. 1/3 yang kedua disedekahkan. Kalau disedekahkan berarti diberikan kepada orang yang level ekonominya di bawah dia, seperti orang miskin, orang fakir. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang level ekonominya di bawah kita, kita boleh katakan sedekah. Sedekah itu ibarat kata bantu orang, membantu orang. Nah kurban itu boleh diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Kemudian 1/3 yang ketiga boleh diberi, kemudian 1/3 yang ketiga diberikan sebagai hadiah. Nah kalau hadiah ini artinya adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang level ekonominya di atas kita, atau yang sama level ekonominya sederajat dengan kita, atau di bawah kita tapi orang ini orang terhormat, seperti dia seorang guru, seorang tokoh alim ulama, seorang habaib, seorang kiai, tokoh masyarakat, pemangku jabatan. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka, maka kita sepantasnya jangan bilang sedekah, tapi kita bilang hadiah, karena hadiah ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Jadi daging kurban itu sebenarnya kalau kurban sunnah siapapun boleh memakannya. Nah umpama ada panitia kurban nih, sudah diserahkan sama orang yang berkurban, Pak kami serahkan kurban kami kepada panitia, kalau lelah kurban kami itu dengan secara baik, siapa kami terima. Panitia kurban lalu membungkus-bungkus daging dan sebagainya.
Lalu panitia kurban bilang kepada anak muda, anak muda, ya Pak Haji, tolong antarkan ini daging tuh ke tempat orang yang rumahnya besar di sana. Bilang ini adalah daging kurban sebagai bentuk sedekah dari panitia kurban, ya, perwakilan dari orang yang berkurban. Baik Pak Haji. Berangkatlah anak muda ini ke tempat orang kaya tadi. Ting tung, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nak? Ini Pak, panitia kurban sebagai perwakilan dari orang yang berkurban, mereka meminta kepada saya untuk menyampaikan daging kurban ini kepada Bapak sebagai bentuk sedekah. Kalau orang kaya ini dia berkata, kalau di orang kaya ini dia paham, janganlah bilang sedekah, saya kan kaya, tapi hadiah. Kalau dia paham dia akan tersinggung. Jangan bilang sedekah, bilang hadiah. Oh enggak Pak, kata panitia ini sedekah. Loh kenapa sedekah? Karena Bapak orang kaya tapi nggak pernah berkurban. Jadi dianggap sedekah saja. Ini ngerokok bisa tiap hari 2 bungkus, motor sting larangan 30 juta, HP harga 5 juta, 7 juta. Seumur hidup nggak pernah berkurban. Yang ada kalau di hari raya Idul Adha nukar tusuk sate. La ilaha illallah. Nah jadi begitu ya. Nah itu yang kita permasalahkan tadi, 4 yang baik, tapi ada 4 yang lebih baik lagi. Cukup sekian. Apabila ada yang kepingin menyekolahkan anaknya putra putri ke pesantren kami terima dari umur 7 tahun, tingkat SD, SMP, SMA. Lengkap pesantren kami, ada tahfizul Quran, pelajaran umum, kitab-kitab semuanya ada. Kemudian siapa yang kepingin berumrah dengan kami, nanti insya Allah kami akan perdana buka berangkatan setelah musim haji di tanggal 11 Agustus insya Allah. Nanti keberangkatan kedua di bulan September, Oktober dan seterusnya. Apabila ada yang kepingin berangkat bersama kami umrah, harganya 9 hari dengan harga 29 juta sudah dari Balikpapan, dan 12 hari dengan harga 32 juta juga dari Balikpapan, 12 hari. Dan apabila ada 10 orang rombongan nih, maka kami akan berikan gratis 1 umrah. Jadi kalau ada Al-Amin 10 orang guru, ayo sudah cari yang mana yang mau digratiskan, guru leong kah digratiskan, boleh. Karena seperti itu ya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.